Apa dalil para ulama yang mengatakan maulid itu dianjurkan? Dalil yang pertama, wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkan manusia tentang ayyamillah. Kata Imam Al-Baihaqi, ayyamillah artinya bi ni'amillah, nikmat Allah. Ingatkan mereka tentang nikmat sehat, ingatkan mereka tentang nikmat hidup, ingatkan mereka tentang nikmat Islam. Tapi nikmat yang terbesar di antara semua nikmat adalah nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maulid Nabi itu cara untuk mensyukuri, cara memberitahu umat Islam ini adalah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti hafal 200.000 hadis, mengatakan maulid ada dalilnya, dianjurkan. Kitabnya jelas, dalilnya jelas. Tiba-tiba datang ustadz yang bisa menyampaikan hadis kalau laptopnya hidup. Baca ujung hilang pangkal, baca matan putus sanad. Tiba-tiba membid'ahkan maulid. Mengapa kita mesti maulid? Nabi itu kan sudah lahir Pak Ustadz. Kenapa diulang-ulangi lagi? Pada tanggal 10 Muharram, apakah kita puasa? Puasa, namanya puasa Asyura. Kenapa kita berpuasa 10 Muharram? Karena bersyukur pada Allah atas diselamatkannya Nabi Musa menyeberang Laut Merah dan ditenggelamkannya Fir'aun. Betul? Kemarin waktu 10 Muharram, Musanya selamat, Fir'aunnya tenggelam lagi tuh. Kan peristiwa itu sudah berlalu. 3.000 tahun, 4.000 tahun yang lalu sudah berjalan. Kenapa tiap tahun kita tetap Asyura? Kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, mengutip pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa boleh mengulang suatu momen berulang-ulang tiap tahun sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau selamatnya Musa disyukuri, adakah yang lebih besar nikmat Allah daripada selamatnya Musa? Ada. Apa itu? Lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Ibnu Hajar Al-Asqalani 300.000 hadis mengatakan maulid mustahab. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti hafal 200.000 hadis mengatakan maulid ada dalilnya, dianjurkan. Kitabnya jelas, dalilnya jelas. Tiba-tiba datang ustadz yang bisa menyampaikan hadis kalau laptopnya hidup. Baca ujung hilang pangkal, baca matan putus sanad. Tiba-tiba membid'ahkan maulid. Saya lebih mau ikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Al-Hafiz Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi daripada mengikut ustadz yang tak jelas asal usul, panjang pendek, ujung pang. Kenapa sebagian ulama melarang maulid? Karena di dalamnya banyak bid'ah mungkarah. Berjoget-joget dalam masjid, pakai tari-tarian campur laki-laki perempuan. Pendiri NU Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasim Asy'ari. Ternyata Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, itu menolak maulid. Dia menolak maulid waktu itu di Pulau Jawa di zaman beliau. Mbah Hasim Asy'ari, Kiai Haji Hasim Asy'ari itu di Jawa, kata dia dalam kitabnya itu, mereka menari-nari, melompat-lompat, joget-joget laki-laki perempuan di masjid untuk merayakan maulid. Itu yang tak boleh. Makanya kita mesti maulid itu bersyarat. Kata Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, maulid mesti 4 saja. Pertama, baca Quran. Kedua, sejarah Nabi. Ketiga, penjelasan mengenai perkataan Imam Al-Fakihani, maulid ini adalah bid'ah yang diadakan golongan yang malas dan nafsu syahwat yang mengenyangkan orang yang kuat makan. Al-Hawail Fatawi Imam As-Suyuti. Apa betul Ustaz? Soalnya banyak diposting orang-orang yang anti maulid. Al-Fakihani satu pendapat. Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti? Kenapa tak pakai pendapat Al-Imam Al-Hafiz Abdullah Al-Ghumari? Kenapa posting satu saja? Apakah karena tak tahu yang lain? Atau karena ada sesuatu?
Oleh sebab itu maka khudh ma safa da' ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Saya tak menyalahkan Al-Fakihani. Mungkin di zaman dia orang datang maulid itu orang lapar semua, tak ada makan. Karena maulid itu memang ada 4 unsur, kata Imam As-Suyuti. 4 unsur. Pertama, ada yang baca Quran. Yang kedua, membaca maulid sejarah Nabi. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim, tausiah. Yang keempat, ta'am, makan. Jadi di zaman Al-Fakihani, mungkin zaman itu banyak orang-orang lapar, rakus ikut. Kita tak ada. Masih banyak kue yang belum dibuka lagi. Nah, jadi tolonglah supaya objektif menilai. Oleh sebab itu maka kata Imam As-Suyuti tentang masalah maulid ini adalah bid'atun hasanah. Hasanah, baik. Tapi selama, ini Suyuti, boleh bersyarat selama isinya cuma 4. Mendengarkan baca Quran, mendengarkan maulid, mendengarkan tausiah, dan makan. Nah, adapun melompat-lompat, lari-lari, gendang-gendang tak tentu arah. Oh, ikhtilat bercampur aduk laki-laki perempuan. Kita tak ada campur aduk. Tetap pakai pagar. Ibu-ibu, mana ada? Ada laki-laki satu, anak-anak ada. Tak masalah. Hai kalian yang lantang, hai kalian yang menggelegar, hai kalian yang bersuara kuat mengatakan maulid itu bid'ah. Kenapa ketika penyanyi Majidah Rumi diundang di dekat kota Madinah menyanyikan lagu-lagu pop, mulut kalian diam, tak berani berkata menentang? Maulid Nabi bid'ah, pelakunya ahli bid'ah, pelakunya melakukan perbuatan bid'ah, disebut sebagai ahli bid'ah. Bagaimana cara menjauhkan umat ini dari Nabi Muhammad SAW? Bid'ahkan maulid. Siapa saja yang berkumpul di ramai-ramai, di kantor, di surau, di langgar, di musola, memperingati maulid, maka akan datang 10 tangan berkata, maulid bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Padahal sejak kecil kita diajarkan maulid Barzanji, maulid Diyaul Lami, maulid Simtud Durar, maulid Burdah, maulid ini. Apa isi maulid itu sebenarnya? Maulid isinya adalah sirah, mengajarkan tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid adalah salawat, maulid adalah doa, maulid adalah mengingatkan tentang keagungan, kemuliaan. Maulid adalah ungkapan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepaskan umat ini dari maulid supaya mereka tidak berkumpul karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang lantang, bersuara keras, menggelegar, membid'ahkan maulid, hari ini mereka betul-betul tertantang, ditantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai kalian yang lantang, hai kalian yang menggelegar, hai kalian yang bersuara kuat mengatakan maulid itu bid'ah. Kenapa ketika penyanyi Majidah Rumi diundang di dekat kota Madinah menyanyikan lagu-lagu pop, mulut kalian diam, tak berani berkata menentang? Kenapa ketika terjadi show besar-besaran, bercampur laki-laki dan perempuan, diundang penyanyi Amerika, penyanyi rap, penyanyi R&B, menggelegar di kota Riyadh? Kenapa kalian tak berani berkata ini adalah perbuatan maksiat? Ternyata keberanian kalian hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keberanian yang semu hari ini betul-betul dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang lantang, siapa yang lancang kepada Rasulullah, lambat laun akan diperlihatkan, dibuktikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan bahwa merayakan maulid dan Isra Mi'raj seperti perayaan Natal dan Paskah bagi orang Kristiani, dengan dalil man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Apakah benar Pak Ustaz? Apakah benar itu orang yang buat maulid ini kita buat maulid ini sama dengan Natalnya orang Kristen? Kalau marah saya bilang jahil bin goblok, berarti nggak bisa baca kitab. Baca kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, Al-Hawi lil Fatawi, Al-Hawi lil Fatawi, ditulis oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti.
bahwa maulid itu masyru', disyariatkan dengan dalil-dalilnya. Kalau boleh mensyukuri selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun, maka boleh mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan orang yang mengatakan, ya memang maulid Nabi itu belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kan ini bukan bid'ah karena ada maslahatnya. Di zaman Rasulullah SAW itu belum dibutuhkan karena para sahabat sudah mengenal dan setia kepada Rasulullah SAW. Sementara zaman sekarang banyak orang yang tidak seperti itu. Ini jadi mereka mengatakan butuh acara maulid Nabi. Kita katakan bahwasanya acara maulid Nabi itu sarana apa ritual? Ritual kan? Itu bukan sarana, itu ritual. Kalau itu ritual ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Dan semua ritual yang perlu kita ketahui sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak ritual untuk mengenal Nabi, untuk mencintai Nabi banyak. Ritual dengan belajar hadis-hadis Nabi, ritual dengan solat rawatib, dengan solat sunnah. Kita bisa baca sirah Nabi SAW. Ya, oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pendapat yang kuat bahwasanya maulid Nabi adalah suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka kita pun tidak melakukannya. Dan yang lebih cinta kepada Nabi adalah para sahabat. Kalau kita bicara ini dalam rangka untuk cinta kepada Nabi, kita katakan para sahabat lebih cinta kepada Nabi SAW. Para sahabat, para tabi'in, imam yang 4 lebih cinta kepada Nabi daripada kita-kita ini. Ternyata mereka tidak pernah melakukan acara maulid Nabi, padahal kecintaan para sahabat kepada Nabi lebih daripada kita. Kemudian perkara berikutnya, Nabi merayakan hari kelahirannya tiap pekan sekali, bukan tahunan tapi tiap pekan, yaitu setiap hari Senin, dan cara merayakannya dengan berpuasa. Bukan cara merayakannya tapi cara bersyukurnya. Rasulullah SAW mensyukuri hari kelahirannya dengan berpuasa setiap minggu sekali. Oleh karena dalam Sahih Muslim, wasu'ila an siyami yaumil itsnain, Rasulullah SAW ditanya kenapa dia berpuasa pada hari Senin, kata beliau, dzaka yaumun wulidtu fihi, pada hari tersebut aku dilahirkan. Jadi Nabi SAW mensyukuri hari kelahirannya pada hari Senin dengan berpuasa setiap minggu, setiap hari Senin. Jadi kita katakan, kalau Anda ingin mencintai Nabi, ingin merayakan hari kelahiran Nabi, ikutilah cara Nabi. Bagaimana cara bermaulid Nabi? Caranya setiap hari Senin berpuasa. Bukan dirubah setiap tahun makan-makan, tidak, kebalik. Karena Nabi sudah praktekkan, Rasulullah SAW, cara maulid Nabi dengan berpuasa setiap minggu hari Senin. Jangan diputar. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lihat bagaimana acara maulid yang dilakukan oleh orang sekarang. Banyak acara maulid yang mereka lakukan hanya sekedar hura-hura, acara-acara, kemudian bikin pawai-pawai, dibuatlah patung-patungan. Saya lihat sendiri bagaimana buat patung-patung hewan, kemudian arak-arakan di. Apakah ini menambah iman? Apa hubungannya patung kuda sama Nabi SAW? Seperti acara barongsai, seperti apa? Ini apa hubungannya dengan Islam? Apakah dengan pawai di jalan tersebut tambah iman? Buktinya waktu azan duhur orang tidak ke masjid. Mereka yang pawai-pawai tadi tidak ke masjid, padahal sunnah Nabi yang sungguhnya sholat di masjid. Belum lagi diputar musik-musikan, belum lagi ikhtilat laki-laki dengan perempuan. Oleh karenanya para hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sampai sering saya sampaikan bagaimana pendiri NU yang bernama Kiai Haji Hashim Asy'ari yang beliau membolehkan maulid. Beliau ini membolehkan maulid sebagaimana kebiasaan orang-orang NU, dan dia belum membolehkan maulid. Akan tetapi beliau mengingkari acara maulid yang dilakukan oleh banyak orang, sehingga beliau menulis sebuah buku judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulid Bil Munkarat. Peringatan keras terhadap yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Dia mengarahkan kalau bikin acara maulid, menurut dia, acara maulid sebagaimana acara yang dianjurkan oleh para ulama. Caranya dengan baca sirah Nabi, kemudian setelah itu mungkin bersedekah. Itu acara maulid, kata dia. Begitu caranya. Baca sirah Nabi, berkumpul baca sirah Nabi, maka selesai. Dengan baca sirah Nabi akan menambah iman, menambah ilmu. Adapun kata dia mengadakan acara maulid dengan campur baur lelaki perempuan, maka dia ingkari. Ini kemungkaran, kata dia. Mengadakan acara maulid dengan alat-alat musik, ini kemungkaran. Mengadakan acara maulid dengan acara dramaan, secara model drama menurut orang-orang dulu juga dia sebutkan modelnya, saya sebutkan di sini ada istilah yang dia sebutkan, strike apa begitu istilah drama model mereka. Kemudian menghambur-hamburkan makanan, maka ini semua mungkar, kata dia. Tidak pantas maulid Nabi diacarakan dengan acara tersebut. Oleh karena kita katakan, meskipun sebagian ulama membolehkan maulid, ya, saya tidak mengingkari. Ada ulama Syafi'i yang membolehkan maulid. Kalaupun mereka membolehkan, maka caranya bukan cara seperti sekarang ini, tapi dengan baca sirah Nabi SAW, membacakan sebagian sejarah Nabi SAW, kemudian selesai. Mau bersedekah, mau infak, silakan. Tapi kalau acara maulid seperti yang sekarang, kemudian pawai dan macam-macamnya, bercampur laki-laki perempuan, putar-putar musik, sampai di sebagian negara sampai joget-jogetan. Saya lihat di YouTube, ya, di Mesir kalau tidak salah, laki-laki dan perempuan sambil joget-joget karena acara maulid. Terus tadi pertanyaan dia mengatakan kalau di zaman Nabi tidak perlu maulid karena para sahabat tidak kenal dengan Nabi. Kalau sekarang perlu dengan maulid. Saya tanya, apakah orang-orang yang acara maulid kemudian mengenal Nabi? Ataukah orang-orang yang sholat di masjid, yang belajar di masjid yang mengenal Nabi? Justru mereka tatkala menemukan sarana untuk mengungkapkan cinta kepada Nabi dengan acara maulid, sunnah-sunnah Nabi yang asli mereka tinggalkan.
Sholat jamaah ditinggalkan, sholat ini ditinggalkan, maulid sergap. Oleh karenanya kita lihat acara maulid dihadiri oleh orang-orang baik dan juga orang-orang tidak baik. Orang-orang soleh juga acara maulid, pemabuk juga, pezina juga semangat acara maulid. Kenapa? Mereka menganggap ada satu sarana yang mereka temukan untuk bisa menunjukkan rasa cinta. Kita bilang menunjukkan rasa cinta kepada Nabi bukan acara maulid. Tapi dengan apa? Menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Ya. Yang wanita harus pakai jilbab, itu berarti cinta sama Nabi. Ya. Bukan malah buka jilbab waktu acara maulid kemudian sergap. Laki-laki sholat di masjid, itu sunnah Nabi SAW. Bukan acara maulid rame, begitu setelah acara maulid masjid kosong. Maulid Nabi ya tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Nabi SAW ya beliau pernah melaksanakan sholat gerhana. Terjadi gerhana, ada yang mengatakan sekali terjadi, yang mengatakan 2 kali ya. Ternyata hadis-hadis yang meriwayatkan gerhana lebih dari 30 hadis. Ya, padahal sekali terjadi ya. Seandainya Nabi SAW tiap tahun mauludan, ya, pasti yang dari hadis-hadis yang datang ribuan hadis. Paham? Kalau tiap tahun mauludan pasti ribuan apa? Hadis. Ternyata kalau kita cari hadis tentang perayaan maulid, jangankan hadis dhaif, hadis palsu pun tidak ada. Hadis palsu pun tidak ada yang menjelaskan Nabi pernah bermaulid. Apalagi hadis yang sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau punya pendalilan di antaranya, beliau berdalil dengan amalan penduduk kota Madinah. Dan ini Imam Malik bersendirian. Tidak seperti imam-imam mazhab yang lainnya. Dia dijadikan di antara sumber hukum adalah amalan penduduk kota Madinah. Ya, para ulama biasanya Quran, sunnah, ijma, dan yang lainnya. Tapi di antara yang dijadikan dalil oleh Imam Malik yang tidak dijadikan oleh mazhab-mazhab yang lain adalah amalan penduduk kota Madinah. Logikanya sederhana. Kalau penduduk kota Madinah sudah melakukan suatu kegiatan, berarti ini turun-temurun. Mereka wariskan dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, sehingga dijadikan dalil. Ya, dan itu suatu yang sangat logis ya, tapi ini diingkari oleh para mazhab yang lain ya. Saya katakan seandainya penduduk kota Madinah di antara tradisi mereka adalah Maulid Nabi, pasti Imam Malik melakukannya. Pasti Imam Malik sholat puluhan tahun di Masjid Nabawi, ya, pasti tradisi tersebut tidak akan hilang. Apalagi Imam Malik masih di kalangan tabi'ut tabi'in, ya, masih dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi ternyata tidak ada. Berarti Maulid Nabi bukan tradisi penduduk kota Madinah. Kalau itu tradisi penduduk kota Madinah, tentunya sudah ya diriwayatkan dalam buku-buku hadis, dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik disebutkan para sahabat dulu demikian. Oleh karenanya Maulid Nabi tidak pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh para tabi'ut tabi'in, tidak pernah dikerjakan oleh 4 imam madhab. Jadi dahulu tidak ada Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya tanya sama antum, ya. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, agama sudah sempurna atau belum? Tanpa Maulid sudah sempurna? Ya sudah, selesai. Seandainya tanpa Maulid sudah sempurna, maka tidak perlu kita harus melaksanakan apa? Maulid. Timbul sebagian orang seakan-akan Maulid itu apa? Wajib. Mereka tidak mengatakan wajib, tapi perbuatan mereka, sikap mereka seakan-akan Maulid itu apa? Wajib. Saya mereka mengatakan kalau tidak bermaulid tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih parah daripada itu, mengatakan barang siapa yang mengingkari Maulid berarti mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahaya ini. Berarti kalau mengingkari Maulid kafir dong, mengingkari kenabian Nabi apa? Kafir. Hampir ada yang berkata seperti itu, berlebihan. Kita katakan bagaimana di zaman Nabi bukan sunnah, sekarang bisa jadi wajib. Bagaimana zaman Nabi para sahabat tidak dilakukan, sekarang kok sekarang menjadi apa? Wajib. Kok bisa demikian? Ya, apakah tidak? Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda mengatakan boleh, dianjurkan, itu masih mending. Tapi kalau mengatakan sampai wajib, ini bahaya ya. Bahaya ya. Baik. Berikutnya, sebagaimana kita membantah bid'ah-bid'ah yang lain, kita katakan Maulid kebaikan atau bukan? Kalau mereka bilang kebaikan, kita bilang kebaikan ini Nabi tahu atau tidak? Abu Bakar tahu atau tidak? Umar tahu atau tidak? Sahabat tahu atau tidak? Tinggal 2 jawaban, tahu atau tidak. Kalau mereka bilang Nabi para sahabat tidak tahu ini kebaikan, bahaya. Aneh, ente tahu, Nabi tidak tahu, bahaya. Berarti mereka menyandarkan kejahilan kepada Nabi dan para sahabat. Mereka akan mengatakan Nabi tahu. Ya. Kalau Nabi tahu, Nabi meninggalkannya. Bagaimana Nabi meninggalkan kebaikan? Para sahabat yang begitu semangat melakukan kebaikan, kebaikan itu ditinggalkan oleh mereka. Terus antum yang melakukannya, apakah masuk akal? Ya.
Lebih semangat mana beramal soleh? Nabi dan para sahabat atau antum? Nabi dan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Ya. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang benar Maulid adalah perkara yang bid'ah, tidak pernah dikenal oleh para sahabat dan para a'immah, ya. Makanya kalau ada yang mengerjakan sekarang, kita bilang ini perkara bid'ah. Ada sebagian orang membid'ahkan kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Cuman kadang memang kesalahan di kita ini, tidak mau belajar. Mulai dari maulid Nabi kita suka membawa hadis palsu. Ini kita ini bermasalah juga. Makanya kita harus kritik ke dalam. Membawa hadis Nabi kita masalah maulid Nabi, man adzama maulidi wajabat syafaati, hadis palsu sering diangkat di mimbar kadang oleh kita sendiri. Maulid Nabi tidak pakai hujah palsu. Maulid Nabi mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi adalah syiar Allah harus diagungkan dan kita harus bergembira terus dengan Nabi. Ini adalah hujah secara umum. Kadang kita itu kepleset bawa riwayat-riwayat palsu.